Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, terima kasih yang masih setia bersama Mimin. Ya, oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2161 sampai bab 2165. Seorang Chongqiu tidak puas dengan istana Wanlong. Alasannya adalah istana Wanlong telah mengambil tindakan terhadap keluarga Ye sebelumnya, dan bahkan mengumumkan bahwa mereka akan menghancurkan tulang saudara iparnya Ye Changying menjadi abu. An Chongqiu berbeda dengan kakak keduanya An Kaifeng. Di mata An Kaifeng, dia hanya mengenali adiknya An Chengqi dan keponakannya Ye Chen. Dia tidak memperhatikan orang lain, bahkan Ye Changying. Hal ini terutama karena An Kaifeng lebih muda. Ketika saudara perempuannya An Chengqi menikah dengan Ye Changying, dia masih kuliah dan jarang berhubungan dengan Ye Changying. Tapi An Chongqiu berbeda. Dia dan saudara perempuannya An Chengqi hanya terpaut 2 tahun, jadi dia sering berhubungan dengan Ye Changying. Jauh di lubuk hatinya, dia masih mengenali Ye Changying sebagai saudara iparnya. Justru karena itulah ketika dia mendengar istana Wanlong datang ke keluarga Ye dengan membawa peti mati, dia pernah menyebutkan masalah ini kepada An Kaifeng, berharap An Kaifeng dapat menekan istana Wanlong atas nama keluarga An untuk memintanya, untuk tidak mempersulit keluarga Ye. Tapi An Kaifeng tidak setuju. Alasan mengapa dia tidak setuju sangat sederhana, karena dia tidak menganggap serius keluarga Ye. Dahulu kala, Ye Zongquan, ayah dari keluarga Ye, mengambil inisiatif untuk mendekati An Kaifeng di kamar dagang elit. Tetapi An Kaifeng mengatakan kepadanya dengan jelas pada saat itu bahwa keluarga Ye hanya mengenali Ye Chen, dan tidak ada seorang pun. Kalau tidak, karena Ye Chen belum ditemukan, dia tentu saja tidak punya alasan untuk membantu keluarga Ye. Namun kejadian ini kemudian membuat An Kaifeng ketakutan. Karena dia tidak menyangka Wan Pojun akan pergi ke Gunung Yeling untuk menghancurkan sisa-sisa saudara perempuan dan iparnya menjadi abu. Untungnya, keluarga Ye berinisiatif menyisihkan setengah dari harta benda mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika tidak, jika jenazah saudara perempuannya dihancurkan, An Kaifeng tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri seumur hidupnya. Pada saat itulah An Kaifeng merasa sedikit lega dengan keluarga Ye, dan juga mengungkapkan sikapnya kepada An Chongqiu. Jika waktunya tepat di masa depan, dia pasti akan memberikan bantuan kepada keluarga Ye. Tapi sekarang, ketika An Chongqiu mendengar bahwa istana Wanlong akan datang lagi, dia merasa sedikit jijik di hatinya. Jadi, dia berkata kepada Li Yalin, "Jika benar kuil Wanlong berada di balik ini, tidak peduli apa yang Anda katakan, mereka tidak akan berhasil dengan mudah. Jika polisi New York tidak dapat menangani mereka, segera pergi ke CIA dan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Jika Anda bisa melewati Departemen Keamanan Dalam Negeri, tidak ada yang lebih baik daripada membiarkan istana Wanlong menderita kerugian besar." Li Yalin berkata dengan serius, "Saya punya rencana yang sama, tetapi saya tidak punya peluang bagus saat ini. Lagi pula, saya tahu sekarang bahwa saya telah tiba di istana Wanlong di New York, di antara anggota, Surwoli adalah satu-satunya, dan informasi serta bukti yang dia miliki sangat tidak mencukupi, berbicara tentang ini." Li Yalin menambahkan, "Selain itu, ada sesuatu yang masih belum saya pahami." Seorang Chongqiu bertanya, "Ada apa?" Li Yalin berkata, "Itulah yang baru saja Anda katakan. Masuk akal jika istana Wanlong membantu Tuan Fei merebut kekuasaan dan menghasilkan banyak uang dalam perjalanan. Tetapi mereka tidak punya alasan untuk menculik Fei Haoyang kecuali ada orang lain yang menculik Fei Haoyang. Seorang." Chongqiu menghela nafas, ini memang sebuah masalah. Rasanya seperti menyelesaikan persamaan yang rumit, tidak peduli ke arah mana Anda mendekatinya. Ada sesuatu yang salah. Seolah-olah ada beberapa kondisi yang diperlukan yang hilang. Li Yalin memikirkan sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Oh, benar. Sekarang, apakah Anda ingat apa yang saya katakan tentang bintang bernama Guqiuyi?"
Ingat, An Chongqiu bertanya, ada apa? Apakah masalah ini ada hubungannya dengan dia? Li Yalin mendecakkan bibirnya dan berkata dengan serius. Belum ada bukti bahwa itu ada hubungannya dengan dia, tapi aku selalu merasa bahwa ada hubungannya. Seorang Chongqiu tidak mengatakan bahwa Gu Qiuyi menyelamatkan nyawa ayahnya dengan memberikan obat malam ini, tetapi bertanya, apa pendapatmu tentang hal itu, Li? Yalin berkata, saya pikir gadis ini tidak sederhana. Saat dia berkata, dia menambahkan, lihat, dilihat dari terungkapnya Fei Haoyang, dia menghilang. Makan malam amal malam itu jelas merupakan jebakan bagi Gu Qiuyi. Dia pasti ingin mengikat Gu Qiuyi untuk memuaskan kesesatannya, keinginannya. Tetapi pada akhirnya, Gu Qiuyi, yang datang dari jauh, tidak jatuh. Fei Haoyang lah yang memasang jebakan. Sebaliknya, orang-orang jatuh sendiri, naga yang kuat tidak bisa mengalahkan penduduk setempat, ular, apalagi naga lokal seperti Fei Haoyang. Katakan saja padaku betapa cakapnya gadis ini. Ekspresi seorang Chongqiu sedikit membeku ketika dia mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia berkata, Li Tua, tahukah kamu apa hubungan Gu Qiuyi dengan keluarga kita? Li Yalin bertanya dengan heran. Apakah kamu mengenalnya? Saya telah menyelidiki detailnya. Dia adalah satu-satunya putri dari keluarga Gu Dianjing, dan keluarga Gu baik-baik saja. Menurutku hubungan kami dengan kakak ipar kakakmu baik-baik saja, tapi sepertinya mereka sedikit lebih buruk daripada ipar kakak perempuanmu. Masuk akal, di mata kakak iparmu sebuah keluarga, mereka seharusnya tidak cukup, kan? Seorang Chongqiu berkata dengan serius. Gu Qiuyi, ini aku. Tunangan keponakanku, Li Yalin bertanya dengan kaget. Nyata atau salah, apakah keponakanmu telah ditemukan? Tidak. Seorang Chongqiu berkata, pernikahan antara Gu Qiuyi dan keponakanku adalah hasil pernikahan saudara perempuanku dengan kedua anak mereka. Diputuskan ketika saatnya tiba. Oh. Ciuman sayang, gumam Li Yalin pada dirinya sendiri dan berseru. Tetapi saya belum pernah mendengar Anda mengatakan ini sebelumnya. Seorang Chongqiu berkata dengan serius. Saya baru tahu malam ini bahwa ayah saya sakit kritis dan jantungnya berhenti berdetak. Kebetulan Nona Gu datang berkunjung dan memberiku pil penyelamat jantung yang menyebarkan darah, yang membawa ayahku kembali dari ambang kematian. Ngomong-ngomong, lelaki tua itu diberkati dengan kekayaan besar. Li Yalin tertegun lama sekali. Pada ujung telepon yang lain, lalu mengumpat dalam waktu yang lama dan berkata, bodoh sekali. Sayang sekali malam ini. Mengapa segala macam hal aneh terjadi malam ini? Apa yang terjadi dengan keluarga Fei? Aku tidak akan melakukannya, sebutkan lagi. Orang tuamu sakit kritis, dan Gu Qiuyi ini terbang ribuan mil dari pantai timur ke pantai barat untuk mengantarkan obat. Apakah dia seorang nabi? Atau apakah dia mendapat kabar sebelumnya? Ini, seorang Chongqiu mengerutkan kening dan berkata, ini seharusnya. Tidak mungkin, dia kebetulan datang berkunjung. Bukankah sudah kubilang, dia adalah tunangan keponakanku. Dia sedang tur di Amerika Serikat kali ini. Jadi dia meluangkan waktu untuk mengunjungi rumahnya. Dia kebetulan bertemu ayahku yang sedang sakit kritis. Jadi hanya. Ketika An Chongqiu mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti, dengan ekspresi sangat bingung. Meskipun Li Yalin tidak bisa melihat ekspresinya, dia masih bisa menebak. Jadi dia bertanya, apakah menurutmu Gu Qiuyi, yang tidak tahu apa-apa, masih bisa menginap saat lelaki tua itu kritis, sakit, terbang dari pantai timur Amerika Serikat untuk mengunjungi pantai barat Amerika Serikat? Apakah itu benar-benar tidak masuk akal? Seorang Chongqiu bergumam, mendengarkan apa yang Anda katakan, ini memang sedikit. Setelah itu, An Chongqiu berkata lagi, tetapi masalah ini agak aneh jika dipikir sebaliknya. Berita bahwa ayah saya sakit kritis tidak pernah bocor ke dunia luar. Tidak ada yang tahu kecuali Anda. Bagaimana dia bisa melakukannya? Tahu bahwa ayahku sakit kritis. Li Yalin bertanya kepadanya, kapan Gu Qiuyi itu? Tiba, seorang Chongqiu berpikir sejenak dan berkata, mungkin 10 atau 20 menit lebih lambat dari saya.
Saya tidak dapat mengingat detailnya. Li Yalin mendecakkan bibirnya dan berkata, ini benar-benar hantu sialan, dia pergi dari New York, dan dia juga pergi dari New York, dan dia hanya 10 atau 20 menit lebih lambat darimu, yang berarti itu pada dasarnya sama seperti sebelum dan sesudah. Ini bukan kebetulan, ini hanya sedikit ketat, selamatkan orang tua itu. Kata-kata Li Yalin menyemangati seluruh tubuh An Chongqiu. Ia pun segera mulai menghitung secara mental rasionalitas masalah ini. Setelah berpikir panjang, dia merasa sudut pandang Li Yalin benar. Jika semua ini kebetulan, maka lelaki tua itu tidak bisa lagi digambarkan memiliki rejeki yang besar dan takdir yang besar. Ia hanya diberkati oleh para dewa. Terlebih lagi, waktu Gu Qiuyi benar-benar terhenti. Jika dia terlambat lebih dari 10 menit, lelaki tua itu akan mati otak karena kekurangan oksigen di otaknya, dan bahkan Daluo Jinxian mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Selain itu, sungguh aneh dia tiba-tiba terbang begitu jauh untuk mengunjungi Los Angeles malam ini. Toh, pantai timur dan barat Amerika Serikat terpisah lebih dari 4.000 km. Jarak ini lebih jauh dari jarak Mokeng di utara China hingga Pulau Hainan di selatan. Sungguh tidak masuk akal untuk menempuh jarak yang begitu jauh untuk dikunjungi pada malam hari. Terlebih lagi, Gu Qiuyi telah berada di Amerika selama lebih dari 1 atau 2 hari. Jika dia ingin berkunjung, dia dapat membuat pengaturan lebih awal, atau dia dapat menunggu sampai dia pergi ke Los Angeles untuk mengadakan konser, lalu berhenti dengan mengunjungi rumahnya. Tapi dia memilih kali ini. Kemungkinan besar itulah yang dikatakan Li Yalin. Dia datang terburu-buru setelah mengetahui bahwa lelaki tua itu sakit kritis. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, jika ini masalahnya, dari mana Nona Gu mendapatkan beritanya? Ada begitu banyak orang di keluargaan. Saya tidak dapat menjamin bahwa semua keluargaan dan para pelayannya dari keluargaan benar-benar dapat diandalkan. Tetapi kebocoran informasi membutuhkan waktu dan tidak bisa secepat ini. Li Yalin berkata, jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda harus mulai dari saat dia mendarat di Anjia, dan memilah seluruh pergerakannya, misalnya, dia dari bandara mana pesawat lepas landas dan jam berapa lepas landas, lalu kita maju dari bandara. Misalnya, bagaimana dia sampai ke bandara, kapan dia tiba, dengan siapa dia, lalu lanjutkan menelusuri kembali dan mari kita lihat dari mana dia memulai sebelum pergi ke bandara. Setelah mengatakan itu, Li Yalin segera mengetik di depan komputer sebentar dan berkata, semua penerbangan sipil informasi penerbangan dan lintasan penerbangan tersedia untuk umum secara online. Jet pribadi hal yang sama. Sekarang saya akan melihat status penerbangan dari New York ke Los Angeles sore ini. Saat dia berbicara, Li Yalin menemukan serangkaian informasi dari situs webnya, lalu dia berkata sambil mengoperasikan mouse, sore ini hanya ada 7 pesawat pribadi yang terbang dari New York ke Los Angeles, dan yang akhirnya mendarat di landasan pacu Anjia. Hanya ada 2. Saya ketahuilah pesawatmu, dan pesawat lain dengan nomor registrasi B9733 seharusnya yang diambil Gu Qiuyi. Setelah mengatakan itu, Li Yalin berseru, dia dan Anda berdua lepas landas dari bandara JFK. Waktu keberangkatan Anda hanya berjarak 20 menit. Chongqiu merasa ngeri saat mendengar ini. Sebelum dia dapat berbicara, Li Yalin berkata dengan penuh semangat, Oke, saya akhirnya mendapat petunjuk. Saya akan meminta seseorang memeriksa informasi dan pengawasan bandara untuk melihat dari mana Gu Qiuyi ini mendapatkan kekuatan magisnya. Anda dapat menerima berita sedemikian rupa waktu yang singkat. Seorang Chongqiu sedikit terkejut dan berkata dengan cepat, Li Tua, mengapa kita tidak menghentikan masalah ini dan berhenti menyelidiki? Li Yalin bertanya dengan heran, mengapa? Ini adalah satu-satunya petunjuk yang bisa ditangkap saat ini, dan sekarang aku semakin merasa bahwa penilaianku pasti benar. Itu karena penyakit kritis lelaki tua itu datang begitu tiba-tiba. Jadi Gu Qiuyi tidak punya kesempatan untuk menangani dengan baik apa yang ditinggalkannya. Kalau tidak,
Jika kita benar-benar memberi cukup waktunya dan biarkan orang yang bersembunyi di balik layar untuk menyusun strategi dan memikirkan semua triknya, kita bahkan tidak akan dapat menemukan petunjuk ini. Setelah mengatakan itu, Li Yalin bertanya lagi, apakah kamu akan pergi begitu saja? Tidak ingin mencari tahu, melalui saluran apa Gu Qiuyi mengetahui tentang penyakit kritis lelaki tua itu? Seorang Chongqiu buru-buru berkata, Li tua, tidak peduli saluran mana yang Nona Gu pelajari tentang penyakit kritis lelaki tua itu. Menurutku dia benar. Sama sekali tidak ada permusuhan antara kami dan Anjia. Tidak hanya tidak ada permusuhan, dia juga dermawan terbesar kami. Jika dia tidak melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk menyelamatkan nyawa lelaki tua itu pasti sudah meninggal sekarang. Seorang Chongqiu mengatakan ini. Berhenti sejenak, dan melanjutkan, kami belum memiliki kesempatan untuk membalas kebaikan yang begitu besar, tetapi sekarang kami harus menyelidikinya lagi. Ini tidak dapat dibenarkan baik secara emosional maupun rasional. Jika orang mengetahuinya, mereka akan berpikir bahwa keluargaan kami adalah Anda tidak bersikap baik. Li Yalin ragu-ragu sejenak dan berkata dengan serius, Chongqiu, masalah ini bukan hanya penyelidikan untuk Anda selesaikan, tetapi juga penyelidikan untuk menyelesaikan kasus ini. Saya katakan sebelumnya bahwa Gu Qiuyi ini bisa jatuh ke dalam perangkap Fei Haoyang. Dia aman dan sehat, dan bahkan membiarkan Fei Haoyang menembak kakinya sendiri membuktikan bahwa pasti ada seseorang yang sangat kuat di sekitarnya, dan mungkin orang itu bertanggung jawab atas semua itu. Setelah itu, Li Yalin berkata lagi. Apakah itu masalah Fei Haoyang atau pembunuhan Tuan Fei? Saya belum dapat menemukan petunjuk apapun. Saya tidak bisa melepaskan kesempatan ini sekarang. Kemudian Li Yalin dengan cepat menambahkan, Chongqiu. Jangan khawatir, penyelidikan saya terhadap Gu Qiuyi ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Ini sepenuhnya merupakan keputusan yang saya buat sebagai petugas polisi untuk menyelesaikan kasus ini. Anda tidak perlu memiliki emosi negatif. Seorang Chongqiu menghela nafas tak berdaya dan berkata, Li tua, kamu adalah seorang petugas polisi. Ini adalah kebebasanmu untuk menyelidiki kasus ini. Jadi aku tidak akan terlalu ikut campur. Oke, Li Yalin tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, terima kasih atas pengertian Anda, Chongqiu, saya tidak akan memberitahu Anda lagi. Saya pasti akan melakukannya. Kami harus menyelesaikan kasus ini. Seorang Chongqiu bertanya dengan tergesa-gesa, Li tua, jika masalah ini ada hubungannya dengan Nona Gu, tolong bantu aku dan cobalah untuk tidak melibatkannya secara pribadi. Li Yalin berkata tanpa ragu, jangan khawatir, ayo, aku akan melakukannya. Setelah menutup telepon, Li Yalin segera menemukan bawahannya yang paling terpercaya dan memberitahunya. Sebaiknya segera berangkat ke bandara JFK, mulai dari bandara, dan selidiki semua informasi tentang pesawat pribadi B9733 sebelum lepas landas, termasuk penumpang yang menyebutkan waktu naik pesawat Gu Qiuyi, waktu pemeriksaan keamanan, dan waktu kedatangan di bandara dilacak. Sepanjang garis ini sampai Gu Qiuyi meninggalkan hotel pagi ini, semua gerakannya setelah bangun diberikan kepadaku. Aku akan menyelidikinya, bawakan saya semua materi video yang bisa Anda dapatkan. Bawahan itu bertanya dengan heran, Bos, Anda ingin menyelidiki bintang besar itu? Dia saat ini menerima banyak perhatian, dan kami sedang menyelidikinya tanpa alasan. Jika atasan menanyakan hal ini, bagaimana kami bisa menjelaskannya, Li? Yalin berkata dengan dingin, saya curiga dia ada hubungannya dengan kasus penculikan Fei Haoyang. Jadi saya harus mencari tahu segalanya tentang dia. Tetapi sebelum menemukan petunjuk sebenarnya, Anda harus memastikan bahwa masalah ini tidak akan bocor, rumor apapun. Jika tidak, kita berdua akan mendapat masalah. Bawahan Li Yalin mengetahui keseriusan masalah ini dengan sangat baik. Di Amerika Serikat, negara dengan kewenangan penegakan hukum yang sangat jelas dan terbatas. Jika Anda mengikuti dan menyelidiki seorang tokoh masyarakat sesuka hati tanpa izin atasan, jika terungkap, kemungkinan besar akan menimbulkan banyak tekanan dari opini publik.
Namun, dia adalah orang kepercayaan Li Yalin dan sangat patuh pada perintah Li Yalin, sehingga dia tidak berani menunda saat ini dan langsung berkata, "Bos, saya akan pergi memeriksanya sekarang." Li Yalin memerintahkan, "Ingat, Qian jangan lewatkan petunjuk apapun, mungkin penemuan yang tidak disengaja dapat memengaruhi pendeteksian seluruh kasus." Pihak lain mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya telah bersama Anda selama bertahun-tahun, bukan, masih mengerti gayaku dalam melakukan sesuatu." Dia melihat waktu dan berkata, "Ini sudah lewat jam 2 pagi. Saya akan mencoba mengembalikan petunjuk yang Anda inginkan sebelum jam 9 pagi." Li Yalin mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu." Saat anak buahnya pergi, Li Yalin akhirnya merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Sejak Fei Haoyang diculik, dia sangat tertekan karena tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Kini dia akhirnya melihat secercah harapan. Saat ini di New York sudah gelap, tetapi kota itu tidak bisa tidur nyenyak. Video Fei Haoyang masih menyebar dengan cepat di internet. Banyak warga New York yang begitu terstimulasi oleh video tersebut sehingga mereka tidak bisa tidur, dan suasana hati mereka sangat rumit, termasuk kemarahan, kegugupan, ketakutan, atau kecemasan. Orang-orang terus mengutarakan pendapatnya tentang masalah ini secara online, dan banyak orang juga mulai mengecam keluarga Fei secara online. Meskipun semua orang tahu bahwa hal-hal ini adalah tindakan pribadi Fei Haoyang, orang yang sadar tahu betul bahwa alasan mengapa Fei Haoyang mampu melakukan begitu banyak kejahatan yang terlalu banyak untuk dijelaskan sebagian besar karena berkah dari halo keluarga Fei dan pengaruhnya dari Fei Haoyang, dukungan keuangan keluarga. Reputasi keluarga Fei tiba-tiba jatuh ke bawah dan menjadi objek penghinaan bagi semua orang. Sebagai kepala keluarga Fei di mata publik, Fei Sanhai pun menjadi sasaran serangan gila-gilaan para netizen. Fei Kexin tidak segera mengungkapkan posisinya atas nama keluarga Fei, dan Fei Sanhai merasa sangat tertekan saat melihat begitu banyak orang memarahinya secara online. Ia sangat ingin memohon kepada Fei Kexin untuk keluar dan mengungkapkan posisinya, dan juga secara resmi mengumumkan bahwa Fei Kexin telah menggantikannya dan menjadi kepala keluarga yang baru. Namun, dia tidak berani bertanya pada Fei Kexin tentang hal ini. Bagaimanapun, Fei Kexin dan lelaki tua itu sangat berbelas kasih karena mereka tidak memperhitungkan konsekuensi perebutan kekuasaan bersamanya. Jika dia pergi untuk mengajukan tuntutan saat ini, dia hanya akan meminta masalah. Dan dia juga tahu betul bahwa Ye Chen sudah menyuruh Fei Kexin untuk mengadakan konferensi pers secara resmi besok pagi. Ini juga berarti mulai sekarang hingga besok, sebelum konferensi pers dimulai, saya harus memblokir senjata seluruh keluarga Fei. Keesokan paginya, tepat ketika netizen yang bersemangat memarahi Fei Haoyang dan Fei Sanhai sampai mati sepanjang malam, video lain tiba-tiba diposting di internet. Dalam video tersebut, jenazah Fei Haoyang dan Qiao Feiyun tergeletak di depan krematorium. Orang yang merekam video tersebut memverifikasi identitas mereka, lalu memasukkan kedua jenazah tersebut ke dalam insinerator dan membakarnya seluruhnya. Dari saat jenazah terungkap, jenazah didorong ke krematorium dan dibakar, hingga jenazah akhirnya berubah menjadi tumpukan abu. Keseluruhan video tidak ada pengeditan dan diambil seluruhnya sampai akhir. Di akhir video, penerbit video menggunakan subtitle bahasa Mandarin untuk menampilkan 7 karakter, kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapat balasan. Begitu video ini dirilis, langsung meledak di seluruh internet. Masyarakat sebelumnya hanya mengetahui bahwa Fei Haoyang diculik dan kedua telinganya dipotong secara brutal oleh para penculik. Namun masyarakat tidak mengetahui bagaimana kondisi Fei Haoyang saat ini. Dan sekarang, kedua pelaku dari semua ini sebenarnya dieksekusi oleh para penculik, yang langsung membuat semua orang sangat bersemangat. Mereka juga tahu betul bahwa jika kedua orang ini ditangkap dan diadili, mereka pasti hanya akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jika itu masalahnya, saya yakin semua orang akan sangat tidak puas. Dan kini,
Penculik misterius itu sebenarnya telah membunuh dua sampah dunia ini. Apa yang lebih memuaskan dari ini? Akibatnya, orang-orang tidak lagi menyebut orang-orang misterius ini sebagai penculik, tetapi mulai menyebut mereka pencuri dan sangat menghargai pencuri tersebut. Di mata mayoritas netizen, jika kelompok pencuri misterius ini tidak menculik Fei Haoyang dan mengungkap kejahatannya, alih-alih menerima sanksi apapun, Fei Haoyang akan terus menyakiti banyak wanita tak berdosa. Oleh karena itu, para pencuri ini tidak hanya mengakhiri kekejaman, tetapi bahkan mengirim penjahat ke neraka, yang bisa dikatakan merupakan suatu pahala yang besar. Saat video tersebut beredar di internet, ada juga 7 karakter Tiongkok yang mengatakan kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan dihukum. Banyak orang Amerika yang tidak mengerti bahasa Mandarin sangat terkejut setelah mencari arti dari 7 kata ini di internet, dan mencantumkan 7 kata ini di tanda tangan media sosial mereka. Bahkan banyak juga para pecinta tato yang menelepon seniman tatonya di pagi hari, ingin sekali menato 7 kata tersebut di tubuhnya. Saat ini, Li Yalin yang belum tidur semalaman baru saja membuat secangkir kopi untuk menyegarkan dirinya. Karena ingin menyelesaikan kasus ini, dia tidak meninggalkan kantornya sepanjang malam. Dia sedang menunggu hasil penyelidikan bawahannya dengan penuh harap. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu, seorang bawahan bergegas masuk dengan panik dan berseru, "Detektif, sesuatu yang besar telah terjadi." Li Yalin, yang telah tidak tidur sepanjang malam, mendengar ini. Kepalanya langsung terasa berat. Dia dengan cepat bertanya, "Apa yang terjadi lagi?" Pihak lain buru-buru berkata, "Fei Haoyang sudah mati, dan Qiao Feiyun sudah mati." "Apa?" Li Yalin mendengar ini, dia bertanya dengan kaget, "Kapan itu terjadi?" Baru saja, pihak lain menjelaskan, sebuah video baru saja keluar di internet. Dalam video tersebut, Fei Haoyang dan Qiao Feiyun telah dikremasi. Li Yalin otaknya terasa pusing, dan dia dengan cepat berkata, "Cepat, coba saya lihat." Bawahannya segera menyerahkan teleponnya, dan di layar ada video yang baru saja diekspos. Setelah Li Yalin mengkliknya, dia melihat kedua mayat itu didorong ke dalam insinerator. Dia segera mengutuk dengan marah, "Orang-orang ini sangat hebat, mereka telah memblokir semua rute pelarian untuk kita." Untuk Li Yalin, Fei Hao ketika yang diculik, dia tidak menangkap siapapun. Ketika telinga Fei Hao yang dipotong, dia tidak menangkap siapapun, sampai banyak perbuatan jahat Fei Hao yang terungkap. Dia tidak hanya tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi dia juga gagal menangkap siapapun setelahnya. Hal ini telah membuat dia dan seluruh polisi New York kehilangan muka. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali mukanya adalah dengan menemukan cara menemukan orang yang menculik Fei Haoyang, dan kemudian menangkap Fei Haoyang untuk diadili di depan umum. Hanya dengan cara inilah polisi New York bisa mendapatkan kembali wajah terakhir mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa para penculik ini akan begitu kejam dan membunuh Fei Haoyang dan Qiao Feiyun secara langsung. Ini setara dengan memblokir lebih dari separuh jalan keluar terakhir polisi New York. Dari awal hingga akhir, polisi New York gagal memanfaatkan kesempatan dan mendapatkan kembali mukanya. Sekarang Fei Haoyang telah meninggal, Li Yalin merasa satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menangkap penculiknya. Hanya dengan menangkap para penculik itulah polisi New York terbukti bisa berguna. Namun Li Yalin masih memiliki kekhawatiran di hatinya, jika dia benar-benar menemukan petunjuk, haruskah dia menangkap seseorang? Jika dia tidak ditangkap, polisi akan kehilangan muka dan keadilan akan digugat. Tetapi jika dia benar-benar ditangkap, bagaimana dia akan menjelaskan kepada masyarakat? Bagaimanapun juga, para penculik ini telah menjadi ksatria di mata masyarakat. Polisi gagal menangkap orang-orang jahat tersebut. Namun pada akhirnya mereka menangkap para ksatria tersebut. Masyarakat pasti akan mengutuk mereka sampai mati. Saat ini, Li Yalin merasa seperti dia mengalami sakit kepala yang hebat. Sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Bawahan yang dikirim untuk menyelidiki menelepon saat ini dan berkata,
"Bos, kami punya petunjuk." Perkataan anak buahnya mengejutkan Li Yalin. Dia dengan cepat bertanya, "Apa yang Anda temukan, bawahannya?" "Segera melaporkan, kami telah mengetahui pergerakan Gu Qiuyi sebelum pergi ke bandara kemarin, dan dia sebenarnya memiliki persimpangan spasial dengan Anda." "Bos, apa, Li?" Yalin, sebagai seorang detektif polisi, secara alami mengetahui apa arti perpotongan ruang, yang berarti dia dan Gu Qiuyi pernah berada di ruang fisik yang sama, yang membuatnya berseru, "Di mana perpotongan ruang?" Bawahannya berkata, "Dia." Kemarin siang, dia pergi ke rumah Fei dulu, lalu pergi ke restoran angsa panggang Canton di Chinatown dari rumah Fei. Setelah dia tiba di restoran angsa panggang, Anda dan Tuan An juga pergi ke restoran panggang itu. Restoran angsa, brengsek, Li Yalin mengumpat, memarahi. Jadi begitu. Ketika Li Yalin mendengar ini, dia sebenarnya sedikit kecewa. Dia awalnya ingin menggali lebih dalam garis keturunan Gu Qiuyi untuk menemukan sosok misterius yang bersembunyi di belakangnya untuk melindunginya. Terlebih lagi, dia selalu merasa bahwa Gu Qiuyi pasti memiliki jaringan intelijen yang sangat kuat. Itulah sebabnya dia mendapat kabar bahwa Tuan An sakit kritis dalam waktu sesingkat itu. Namun, setelah mendengar laporan dari bawahannya, dia menyadari bahwa itu ternyata hanya suatu kebetulan. Gu Qiuyi sedang berada di toko angsa panggang saat itu, jadi tidak mengherankan jika obrolan An Chongqiu dengannya terdengar olehnya. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas ringan dan bertanya, "Dengan siapa Gu Qiuyi pergi? Kapan dia pergi?" Bawahannya buru-buru berkata, "Saya melihat video pengawasan di sekitar saya. Siapa sebenarnya yang pergi dengan Gu Qiuyi? Itu masih belum yakin. Tapi dia tiba sebelum Anda. Ketika dia pergi, Tuan An pergi lebih dulu. Anda mungkin keluar setelah menunggu 2 atau 3 menit. Gu Qiuyi keluar 1 atau 2 menit setelah Anda. Setelah dia keluar, dan pergi langsung ke bandara." Li Yalin buru-buru berkata, "Kirimkan saya videonya." "Oke." Segera, Li Yalin menerima video di teleponnya. Video ini berasal dari kamera pengintai yang terletak secara diagonal di seberang toko angsa panggang. Setelah Li Yalin membukanya, dia melihat mobil tempat Gu Qiuyi dan Ye Chen tiba di toko angsa panggang. Namun karena pintu masuk utama kedai angsa panggang tersebut berada dalam titik buta kamera pengintai, maka pemandangan saat orang keluar dari mobil tidak dapat terlihat dalam video. Jika video pengawasan depan dapat ditemukan, Li Yalin akan dapat melihat bahwa setelah Gu Qiuyi keluar dari mobil, dia secara alami dan intim memasuki toko angsa panggang dengan seorang pria yang bepergian bersamanya di lengannya. Dan pria itu adalah Ye Chen, yang telah dicari oleh keluarga An selama 20 tahun. Dalam video kali ini, tak lama setelah mobil yang ditumpangi Gu Qiuyi dan Ye Chen berhenti, Li Yalin melihat mobil miliknya dan An Chongqiu juga memasuki jangkauan pengawasan. Li Yalin mengertakkan gigi saat melihatnya, lalu menelepon pihak lain dan bertanya, "Apakah Anda tidak menemukan kamera pengintai lain? Yang terbaik adalah memiliki kamera yang dapat menangkap orang di sisi lain." Pihak lain menjawab, "Tidak lebih lanjut, ya." Ini adalah satu-satunya video pengawasan yang menangkap toko angsa panggang. Li Yalin mengutuk dan berkata, "Sialan, saya sudah menyarankan kepada wali kota agar dia harus mengalokasikan dana untuk membangun sistem Skynet di New York. Tapi dia hanya tidak mau menyetujuinya. Lihat China, tingkat cakupan pengawasan di kota-kota lapis pertama sudah melebihi 95%. Lihat New York, baru tahun lalu semua stasiun kereta bawah tanah dilengkapi dengan kamera pengintai." Pihak lain berkata tanpa daya, "Bos. Sekalipun Skynet dipasang di New York, itu tidak akan ada gunanya. Bahkan jika 100.000 kamera dapat dipasang dalam semalam, setengahnya akan dihancurkan oleh anggota geng keesokan harinya, dan setengah sisanya mungkin adalah tunawisma." Pria tunawisma itu membongkarnya dan menukarnya dengan rokok dan hamburger. Li Yalin menghela nafas dan berkata, "Lupakan saja, cari petunjuk lain." Pihak lain dengan cepat bertanya, "Lakukan Anda ingin bertanya kepada pemilik toko angsa panggang?
Mungkin restoran angsa panggang memiliki pengawasannya sendiri. Li Yalin segera berkata, "Jangan pergi ke sana dulu." Sebagai penyanyi paling terkenal di bidang Tiongkok, Gu Qiuyi membuat perjalanan khusus ke restoran angsa panggang ini untuk makan. Kemungkinan besar dia mengenal bosnya. Beraninya kamu jika kamu bertanya, kamu akan memperingatkan ular itu. Saat dia berkata, Li Yalin punya ide dan berkata, dalam hal ini ngomong-ngomong, setelah menunggu restoran angsa panggang buka, masuklah ke dalam untuk makan dulu dan lihat apakah ada kamera pengintai di dalamnya. Jika ada, biarkan seseorang masuk di sore hari. Ada adegan perampasan ponsel di jalan terdekat, dan kemudian seorang saudara pergi ke toko dan berkata bahwa mereka perlu mendapatkan video pengawasan mereka untuk menyelidiki kasus tersebut. Kemudian dia akan langsung mengeluarkan hard drive dari video pengawasan tersebut dan membawanya kembali. Pihak lain tertawa dan berkata, "Saya pergi, bos. Anda masih punya sarana." Lalu saya akan pergi dan melihat ketika mereka membuka pintu. Li Yalin bersenandung dan menutup telepon. Setelah menutup telepon, dia membuka videonya dan kemudian menarik kembali bilah kemajuan. Dia pertama kali melihat mobil An Chong Kyu meninggalkan toko angsa panggang dengan cepat. Segera setelah itu, dia juga keluar dari toko angsa panggang. Dan segera setelahnya, mobil yang ditumpangi Gu Qiuyi juga melaju meninggalkan Chinatown searah dengan An Chong Kyu. Melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Ketika saya pergi ke toko ini bersama Chong Kyu hari itu, sudah lama setelah makan malam, dan sepertinya tidak ada seorang pun di toko. Jadi di mana Gu Qiuyi? Berpikir dalam benaknya. Memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata dan mengingat kembali situasi di toko angsa panggang hari itu dalam pikirannya. Segera, pemandangan hari itu muncul di benaknya. Telah lama menjadi polisi kriminal, dia memiliki ingatan pasif yang kuat. Dia mungkin tidak memperhatikan beberapa detail kecil di tempat kejadian pada saat itu. Tetapi detail itu sebenarnya telah tersimpan secara mekanis di benaknya seperti perekam video, dan dia dapat mengingatnya lagi. Sama seperti memutar ulang dan menontonnya lagi, banyak detail dari waktu itu dapat ditangkap kembali. Segera, dia teringat bahwa ada tangga kayu ke atas di sisi kanan toko angsa panggang. Ketika dia dan An Chong Kyu memasuki pintu hari itu, mereka tidak memperhatikan situasi tangga tersebut. Tetapi gambar itu tiba-tiba muncul di dalam pikirannya. Tangga itu tidak kosong saat itu, tetapi 4 kaki 2 orang muncul di sudut kanan atas gambar di pikiranku. Dia segera memastikan dalam hatinya bahwa ketika dia dan An Chong Kyu pergi ke restoran angsa panggang hari itu, Gu Qiuyi seharusnya pergi dengan orang lain. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Siapa orang itu? Apakah itu agennya, atau anak laki-laki yang membungkam Fei Suebin ketika Fei Haoyang diculik hari itu? Memikirkan hal ini, penampilan Ye Chen hari itu datang. Perlu diingat lagi, ketika dia memikirkan Ye Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Setelah Fei Haoyang diculik hari itu, di bawah sikap agresif Fei Suebin, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, dan bahkan tidak menyerah sama sekali. Semua yang menunjukkan bahwa dia memiliki dia sangat percaya diri. Tetapi mengapa dia begitu percaya diri? Anda tahu, ini adalah wilayah keluarga Fei. Dia menemani Gu Qiuyi menghadiri makan malam amal yang diselenggarakan oleh Fei Haoyang. Jadi dia harus tahu apa kekuatan dan latar belakang keluarga Fei adalah. Meskipun dia tahu kemampuan keluarga Fei, dia sama sekali tidak menganggap serius Fei Suebin. Apakah orang seperti ini terlalu kuat atau terlalu gila? Ketika Li Yalin memikirkan hal ini, dia semakin merasa bahwa sepertinya ada rahasia tentang pemuda itu. Dia merasa apakah seseorang itu gila atau kuat, dia harus memiliki kepercayaan diri yang cukup. Jadi dia ingin mencari tahu mengapa pemuda itu memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Fei Suebin secara langsung. Menurutnya, pemuda ini mungkin bisa menjadi titik terobosan. Namun, yang paling dia khawatirkan saat ini adalah tidak mengetahui cara menghubungi pemuda itu secara wajar. Lagi pula,
Jika pendekatan terburu-buru seseorang tidak memiliki alasan yang cukup masuk akal, maka dia pasti akan meragukan motif orang lain mendekatinya. Bagi orang pintar, begitu merasakan ada yang tidak beres, mereka akan segera melakukan tindakan penanggulangan agar pihak lain tidak dapat menemukan titik terobosan. Tepat ketika dia mengkhawatirkan masalah ini, An Chong-kyu tiba-tiba menelepon. Li Yalin langsung menekan tombol jawab tanpa ragu-ragu. Di ujung telepon yang lain, An Chong-kyu langsung bertanya pada intinya, "Li Tua, apakah kamu menemukan sesuatu yang baru tadi malam?" Faktanya, An Chong-kyu tidak banyak tidur tadi malam. Dia terus memikirkan siapa Gu Qiui, dari mana saya mendapat kabar bahwa lelaki tua itu sakit kritis. Namun, bagaimanapun juga, dia memberitahu Li Yalin kemarin bahwa dia tidak ingin menyelidiki Gu Qiui, jadi dia terlalu malu untuk bertanya langsung kepada Li Yalin sekarang, dan hanya bisa bertanya secara samar-samar apakah dia punya temuan baru. Li Yalin dan An Chong-kyu, yang telah menjadi saudara baik selama bertahun-tahun, tentu saja tahu apa yang dipikirkan saudaranya, jadi dia langsung menjawab, "Saya meminta orang-orang untuk menelusuri asal-usulnya dari Bandara JFK. Anda mungkin tidak percaya ketika saya memberitahu Anda bahwa kami berada di Chinatown pada waktu itu. Saat kami sedang makan angsa panggang, Gu Qiui ini juga ada di sana." "Apa?" seorang Chong-kyu bertanya dengan sangat terkejut. "Dia juga ada di toko?" "Tidak mungkin. Selain itu bos dan pelayannya. Ada orang lain di toko saat itu. Kita hanya berdua, kan?" Li Yalin berkata, "Anda mungkin tidak menyadarinya. Tapi saya memikirkannya dengan hati-hati. Saat kita memasuki toko, kebetulan ada dua orang berjalan ke atas di depan kami. Salah satu dari dua orang itu adalah Gu Qiui, seorang." Chong-kyu berseru, "Biarkan aku pergi. Ada suatu kebetulan, ini berarti Nona Gu tidak mendapatkan berita bahwa lelaki tua itu sakit kritis dari orang lain. Dia mendengarnya langsung dari saya." "Iya." Li Yalin mencibir dan berkata, "Sepertinya saya terlalu memikirkan masalah ini. Kemarin saya berpikir di sana pasti ada teori konspirasi di dalamnya, tapi saya tidak menyangka itu akan menjadi suatu kebetulan. Saat itu, Anda mengatakan bahwa orang tua itu setelah saya sakit parah dan bergegas ke bandara. Saya berangkat tidak lama kemudian. Setelah saya kiri, mobil Gu Qiui juga meninggalkan Chinatown. Arahnya sama denganmu. Pasti langsung menuju bandara dari sana. Jadi itu saja, penjelasan yang masuk akal, mengapa dia bisa mengantarmu ke Los Angeles." Seorang Chong-kyu menghela nafas. "Sepertinya lelaki tua itu benar-benar beruntung. Jika kita berdua tidak pergi makan angsa panggang hari itu, lelaki tua itu pasti tidak akan bisa bertahan hari ini. Ini sebuah rintangan." "Iya." Li Yalin menghela nafas. "Omong-omong, Nona Gu memang sangat penyayang. Setelah mendengar kejadian ini, dia segera pergi ke Los Angeles. Sepertinya alasan mengapa dia pergi ke Los Angeles bukan untuk berkunjung, tapi untuk menyelamatkan orang tua itu." Seorang Chong-kyu berkata dengan penuh emosi, "Saya benar-benar tidak menyangka kebenaran tersembunyi dari masalah ini akan seperti ini. Dengan cara ini, keluargaan kami berhutang budi pada Nona Gu, kebaikannya bahkan lebih besar." Li Yalin bersenandung, tetapi segera bergumam dengan kebingungan, "Chong-kyu, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Tidak keberatan jika saya memberitahu Anda?" An Chong-kyu berkata, "Itu benar." Li Yalin berkata, "Dengar, karena Nona Gu ini memiliki obat yang dapat menyelamatkan orang tua itu, dan dia juga tahu bahwa kamu ada di bawah saat itu, mengapa kamu tidak memberitahunya secara langsung, di mana obatnya untukmu?" Kemudian, Li Yalin menambahkan, "Dan lihat, dia tidak segera menyusulmu setelah kamu pergi. Dia menunggu sampai aku pergi sebelum keluar. Rasanya dia sengaja bersembunyi, kamu, ya." Seorang Chong-kyu tidak bisa memikirkan alasannya. Jadi dia berkata, "Kamu bilang dia tidak memberiku obat secara langsung. Mungkin karena kamu takut aku tidak percaya, kan? Jika aku tidak percaya padanya obat, saya akan apakah Anda dapat mengambilnya adalah satu pertanyaan. Dan apakah Anda dapat memberikannya kepada orang tua itu adalah pertanyaan lain."
Li Yalin menghela nafas dan berkata, "Mungkin. Tetapi saya selalu merasa bahwa tidak satu pun dari hal-hal ini yang logis, sepenuhnya lancar." Seorang Chongqiu berkata, "Oke. Jangan terlalu curiga. Saya baru saja menerima berita. Juru bicara keluarga Fei mengumumkan bahwa keluarga Fei akan mengadakan konferensi pers pada jam 8 pagi. Pada saat itu, seluruh jaringan akan disiarkan langsung secara bersamaan. Dan diperkirakan gadis yang baru diangkat tersebut akan mengambil tindakan untuk membalikkan keadaan." Li Yalin berkata sambil mencibir, "Balikkan keadaan. Saya rasa tidak ada yang bisa membereskan kekacauan ini." Seorang Chongqiu berkata, "Jika orang kuat mematahkan pergelangan tangannya saat ini, masih ada peluang. Itu tergantung apakah gadis kecil ini memiliki keberanian." Li Yalin tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku ingin melihat seberapa mampu gadis kecil ini. Jika dia bisa membalikkan keadaan dan meredakan kemarahan publik sebanyak mungkin, dia akan membantuku. Jika tidak, aku akan sangat khawatir sampai mati." Saat dia berkata, Li Yalin menghela nafas. Fei Hao yang sudah mati. Qiao Feiyun juga memimpin puluhan gadis muda yang dibunuh. Kasus kehidupan manusia seperti itu benar-benar membuat wajah petugas polisi New York kita bergesekan dengan lantai beton seperti orang gila. An Chongqiu berkata, "Untungnya, anak-anak muda itu perempuan." "Tidak, Anda masih bisa memaafkan diri sendiri karena merindukan seseorang di New York." Saat dia mengatakan itu, An Chongqiu mengingatkan, "Tetapi Laoli, kamu harus menemukan cara untuk menstabilkan situasi terlebih dahulu. Dan kamu tidak boleh membiarkan situasi menjadi lebih buruk." "Iya." Li Yalin berkata, "Saya akan segera mengadakan pertemuan pagi dengan mereka. Satu sikap harus jelas, apapun yang terjadi, tidak ada lagi orang yang akan meninggal di New York karena kejadian ini." Segera setelah dia selesai berbicara, seorang bawahan membuka pintu tanpa mengetuk dan berkata dengan panik, "Detektif, sesuatu yang besar telah terjadi." Ketika Li Yalin mendengar ini, kepalanya berdengung kesakitan. Dia merasa sarafnya cukup kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa 4 kata, "sesuatu yang besar terjadi," akan menyiksanya hingga menjadi neurastenia. 4 kata ini saya tidak tahu sudah berapa kali dia mendengar kata itu, dan setiap kali setelah mendengarnya, sarafnya tersiksa dan terstimulasi. Jadi dia hanya bisa gigit jari dan bertanya, "Apa yang terjadi lagi?" Bawahannya berkata. Dengan panik, seseorang menemukan lebih dari selusin mayat mengambang di muara Sungai Hudson. Setiap mayat diikat dengan ponton dan diikat dengan rantai besi hingga balok-balok timah ditenggelamkan di dasar air. Pembunuhnya sengaja membiarkannya mengapung. Mereka mengapung kurang dari 1 meter di atas air. Di pagi hari, sebuah perahu melihat sekelompok benda bergelantungan di air. Mereka mengira itu adalah ikan besar, tetapi sesampainya di sana, mereka menemukan bahwa mereka semua mati. "Apa-apaan ini?" Li Yalin tiba-tiba berdiri dan berseru, "Kenapa begitu banyak orang yang meninggal? Apakah jenazah sudah teridentifikasi?" "Oke." Bawahan itu berkata dengan sangat gugup, "Cabang terdekat telah mengirim orang ke sana. Setelah penyelidikan awal di tempat kejadian, dapat ditentukan bahwa hampir semua korban meninggal adalah tokoh terkemuka di New York dan pemuda dari keluarga besar. Di antara mereka adalah Rothschild, ahli waris keluarga agunan Jerman, dan putra tertua keluarga Hudson, menantu bangsawan Inggris dari keluarga Brand." Bersambung.